Malaysia tetap memimpin karena mereka lebih dulu mempersiapkan segalanya. Harapannya sekarang cuman agar Indonesia tidak tertinggal jauh dari Malaysia, karena kalau sekarang sejujurnya kita sudah tertinggal jauh. Dan apa yang telah dilakukan Malaysia dari puluhan tahun yang lalu hingga hari ini bisa kita tiru guys. Sekarang. 1, 2, 3, come on! Reformasi Indonesia menjadi kakak semua negara ASEAN. Banyak sekali warga negara Malaysia yang mengirim warganya untuk belajar dari Indonesia. Tapi sekarang banyak warga Indonesia berbondong-bondong jadi tenaga kerja Indonesia atau TKI di Malaysia. Ini akan jadi problem besar untuk Indonesia dalam beberapa tahun ke depan. Kalau Indonesia tidak segera berbenah, Indonesia benar-benar akan ditinggal oleh Malaysia, terutama di industri semikonduktor. Buat sahabat SB30 yang nggak tahu semikonduktor, itu semacam otak elektronik yang ngatur semua perangkat elektronik kita. Dan sekarang semikonduktor bukan cuma urusan teknis doang, tapi udah jadi isu geopolitik yang kompleks. Negara yang bisa memproduksi semikonduktor ini akan menjadi negara yang punya daya saing ke depannya. Ingat ya, ini adalah otak. Jadi dari komputer, mobil, smart home, kulkas, dan lain-lain. Semuanya itu membutuhkan chip ini. Kalau tidak ada chip ini, peralatan kita ini tidak bisa berjalan. Makanya kalau ada masalah supply chip ini langsung jadi masalah global. Karena itulah negara yang bisa memproduksi chip ini menjadi negara maju. Sisi lain. Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Selamat datang kembali ke acara Sisi Yang Lain, acara yang sudah Anda tunggu-tunggu. Kali ini saya akan membahas tentang sisi yang lain dari ekonomi, dan kita akan memberikan edukasi ekonomi. Sebenarnya Malaysia udah lama nangkring di posisi kuat di industri semikonduktor Asia Tenggara. Infrastruktur mereka maju, pemerintahnya gencar kasih insentif, dan perusahaan raksasa seperti Intel, Infineon, juga Texas Instruments udah pada pede berinvestasi di sana. Tapi Indonesia sepertinya lagi serius banget buat membalik keadaan. Ada rencana bangun fasilitas semikonduktor 12 miliar dolar Amerika di Pulau Rempang. Ditambah lagi kabar Apple bakal kucurin dana 1 miliar dolar Amerika. Dengan segala potensi sumber daya dan jumlah penduduk yang masif, Indonesia punya potensi besar untuk melesat. Jadilah persaingan ini nggak sekadar rebutan investor, tapi juga perlombaan siapa yang bakal jadi game changer di Asia Tenggara. Kita mulai dari Malaysia. Kenapa mereka bisa menjadi sangat kuat di sektor semikonduktor? Panjang ceritanya, tapi intinya Malaysia udah ngebangun fondasi kuat sejak dekade 70-an. Mereka menyadari industri elektronik dan semikonduktor bakal jadi tulang punggung ekonomi masa depan. Jadi pemerintah Malaysia pun jor-joran menarik foreign direct investment dengan paket insentif yang menggoda, keringanan pajak, kemudahan perizinan, dan program pelatihan tenaga kerja. Hasilnya, sampai sekarang Malaysia mampu menguasai sekitar 13% pasar global dalam pengemasan, perakitan, dan pengujian semikonduktor. 13% itu besar banget loh guys. Nama-nama besar semacam Intel, Infineon, Texas Instruments, NXP, dan lain-lain. Bermarkas di beberapa kawasan industri seperti Penang dan Kulim. Lebih jauh, di era Perdana Menteri Anwar Ibrahim, pemerintahnya makin memperkuat strategi ini. Ada dana 25 miliar ringgit buat menopang industri semikonduktor, meliputi program pelatihan 60.000 insinyur baru, insentif fiskal, dan rencana ekspansi supply chain di Malaysia. Rumor terbarunya Malaysia juga mau kembangin pusat teknologi ASEAN di Johor bareng dengan Singapura. Memang, Malaysia belum sekuat Taiwan atau Korea Selatan dalam hal desain high-end chip, tapi mereka solid di manufacturing. Artinya, proses hulu dan hilir di bidang elektronika dan semikonduktor udah cukup terorganisir dengan baik. Ini menjadikan Malaysia pusat gravitasi industri semikonduktor di Asia Tenggara. Langkah mereka ini sudah berkali-kali lipat lebih maju daripada Indonesia sekarang. Berkali-kali lipat sekarang lebih mari maju. Pindah lapangan ke Indonesia. Negara kita mungkin belum sepopuler Malaysia di sektor semikonduktor, tapi belakangan kelihatan banget geliatnya. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, udah ngumumin rencana pembangunan fasilitas semikonduktor senilai 12 miliar dolar Amerika di Pulau Rempang. Proyek ini diklaim bakal terintegrasi, artinya Indonesia ingin merangkul semua tahap dalam rantai semikonduktor dari riset, desain, sampai produksi.
Dukungan dari Amerika Serikat dan Cina pun disebut-sebut siap mengalir. Kehadiran Apple yang Tapi di Rempang ini memang sudah ada rencana untuk membangun pabrik pembuatan chip semikonduktor, guys ya. Memang sudah ada wacananya. Tapi nggak tahu, belum ada realisasi yang jelas untuk pembuatan hal itu. Masih sebatas rencana, guys. Mudah-mudahan kedepannya bisa lah ya dibuat ya, supaya bisa bersaing secara sehat ya dalam ekosistem chip semikonduktor ini. Ya tentu ya, Indonesia juga harusnya nggak mau kalah ya, wajib termotivasi dengan apa yang sudah diraih oleh Malaysia, terutama di bidang chip semikonduktor ini. Wajib ya. kabarnya siap menanam 1 miliar dolar Amerika juga memantik optimisme. Bayangin kalau Apple beneran buka manufacturing facility di sini, atau setidaknya bangun pusat riset dan pengembangan. Hal itu nggak cuma sekadar datangin modal, tapi juga transfer knowledge yang sangat berharga. Inilah momen yang bisa jadi titik balik Indonesia di kancah teknologi global. Pastinya tantangan di Indonesia masih segudang, mulai dari infrastruktur, regulasi, hingga ketersediaan tenaga kerja yang memiliki keterampilan spesifik di sektor mikroelektronika. Walau kita punya banyak universitas dan politeknik, belum tentu semuanya siap memasok talenta highly skilled yang dibutuhkan. Tapi kalau pemerintah dan pelaku industri serius bikin ekosistemnya, kita bisa aja menyamai lompatan Malaysia atau bahkan menyalip. Kalau menyalip agak berat juga ya. Di tengah ambisi Indonesia muncul gosip undercover soal tekanan Malaysia dan Singapura. Konon, kedua negara ini diduga memanfaatkan isu lingkungan dan sosial melalui NGO asing buat menghambat investasi besar di Indonesia. Contohnya proyek di Pulau Rempang yang katanya bakal menggusur masyarakat adat dan menimbulkan dampak lingkungan. Isu ini sensitif banget karena melibatkan hak-hak masyarakat lokal serta kelestarian alam. Bener nggaknya tudingan itu kita nggak bisa sembarangan menuduh. Tapi yang jelas, kalau investasi besar di Pulau Rempang sampai stuck, Indonesia bakal kehilangan momentum untuk unjuk gigi di sektor semikonduktor. Jangan Bagi sampai Malaysia stuck dan ya. Singapura, perlambatan Indonesia bisa berarti memperkokoh posisi mereka. Ini semacam permainan catur di tingkat geopolitik. Kita ingat dong, dulu Indonesia pernah kalah bersaing ketika investor semikonduktor lebih milih Malaysia karena regulasi kita lebih ruwet dan ekosistemnya kurang memadai. Jangan sampai sejarah itu keulang lagi. Atau sudah keulang ya? Atau sudah Nggak cuma di keulang. level regional, persaingan semikonduktor juga terhubung ke adu kuat antara Amerika Serikat dan Cina. Keduanya butuh pasokan semikonduktor yang stabil dan bisa dikontrol. Malaysia udah lama dikenal netral dan stabil secara politik, makanya investasi Amerika maupun Cina bisa sama-sama masuk. Perdana Menteri Anwar Ibrahim menyebut negaranya sebagai lokasi non-blok yang paling aman dan stabil buat rantai pasok semikonduktor. Sementara Indonesia sedang menjalin kemitraan strategis dengan kedua kubu itu. Kalau Amerika atau China mau membangun basis industri di Indonesia, kita bakal dapat transfer teknologi dan investasi. Tapi itu juga mengharuskan Indonesia membuat jaminan bahwa infrastruktur dan iklim investasinya benar-benar mendukung. Bayangin kalau pabrik semikonduktor berdiri, tapi listrik suka biarpet dan jalanan macet parah. Belum lagi isu perizinan yang sering bikin pelaku bisnis pusing. Semua tantangan ini butuh solusi cepat biar kepercayaan investor nggak menguap begitu aja. Dari sisi geopolitik, semakin kuat peran Indonesia di rantai pasok semikonduktor, semakin strategis pula posisi kita di mata Amerika dan Cina. Artinya, kita punya daya tawar untuk negosiasi lebih jauh di bidang lain, entah itu perdagangan, pertahanan, atau pendidikan. Tapi tentu saja hal ini bergantung pada seberapa cepat dan serius kita mau berbenah. Dari keseluruhan cerita ini, kita bisa lihat betapa besar peran semikonduktor dalam ekonomi global. Malaysia sudah sukses memanfaatkan momentum sejak puluhan tahun lalu, menjadikan sektor semikonduktor sebagai salah satu tulang punggung ekonominya. Mereka punya infrastruktur matang, dukungan pemerintah solid, dan sumber daya manusia yang terlatih. Sementara itu Indonesia baru belakangan ini ngegas buat merangkul industri yang sama, salah satunya lewat proyek di Pulau Rempang dan kabar heboh tentang investasi 1 miliar dolar Amerika dari Apple. Tapi, jalan Indonesia masih terjal. Kendala infrastruktur, regulasi, dan ketersediaan SDM berkualitas bisa jadi penghambat. Di level global, ini semua juga nyambung ke kompetisi Amerika Serikat dan Cina. Kedua raksasa tersebut memandang Asia Tenggara sebagai mitra penting untuk mengamankan rantai pasok semikonduktor di tengah perang dagang dan pertarungan teknologi mereka. Pertanyaannya sekarang,
Apakah Indonesia sanggup benar-benar menata diri dan menjadi the next big player di sektor ini? Atau justru Malaysia tetap memimpin karena mereka lebih dulu mempersiapkan segalanya? Bagaimanapun, persaingan ini bisa jadi pemicu yang sehat untuk mempercepat pembangunan infrastruktur teknologi di ASEAN. Setuju. Pada akhirnya, kita sebagai bagian dari masyarakat juga harus sadar bahwa perkembangan semikonduktor bukan semata-mata urusan pemerintah dan investor aja. Mulai dari mahasiswa teknik yang berpotensi jadi insinyur semikonduktor masa depan, hingga pelaku usaha lokal yang mungkin bisa terserap dalam rantai pasok industri ini, semua bisa ambil bagian. Jadi, sambil kita menantikan hasilnya, jangan heran kalau cerita semikonduktor di Asia Tenggara bakal terus muncul di headline media internasional. Di satu sisi, Malaysia udah mentereng dengan segala keunggulannya. Di sisi lain, Indonesia yang punya tenaga kuda berupa populasi besar, yang menarik minat investor global. Harapannya sekarang cuman agar Indonesia tidak tertinggal jauh dari Malaysia, karena kalau sekarang sejujurnya kita sudah tertinggal jauh. Nah, demikian para sahabat SP30, setelah Anda mendengarkan acara sisi yang lain, semoga dari acara sisi yang lain ini Anda bisa melihat dari sudut pandang yang berbeda daripada media-media lain yang Anda tonton, yang viral, yang banyak, tapi belum tentu ada esensi edukasinya. Bukan channel Betul. Success Before 30 namanya, kalau tidak selalu menyelipkan unsur edukasi supaya membuat Anda level up. Semoga acara sisi yang lain ini bisa membuat Anda lebih cerdas dan menjadi Anda luar biasa. Oleh sebab itu kita Setuju. tutup dengan salam kita, salam hebat, luar biasa. Dan demikian tadi video yang baru saja kita saksikan, lagi-lagi tentang chip semikonduktor lagi ya. Bahkan sulit ya untuk menyenggol atau mengimbangi kedikdayaan Malaysia di bidang ini, itu sangat sulit. Karena Malaysia sudah membina dan sudah kukuh dari tahun 70-an hingga saat ini. Dan kita baru saja menggeliat untuk mengikuti dan juga mengimbangi negara Malaysia yang sudah dari dulu kuat di bidang ini, guys. Semikonduktor. Memang di Indonesia juga ada ya, guys ya, pembuatan semikonduktor. Tapi tidak jor-joran yang ada di Malaysia saat ini. Tidak sebesar yang ada di Malaysia saat ini. Nah, memang benar apa kata Pak Menteri, untuk mengejar ketertinggalan kita dari negara tetangga seperti Singapura dan juga Malaysia, kita harus segera bekerja keras karena jaraknya akan semakin jauh. Semakin kita lambat dalam bekerja, maka mereka akan jauh melesat dan akan meninggalkan kita. Dan kita semata-mata akan hanya menjadi negara konsumen ya, dan bukan negara produsen. Inilah yang menjadi satu hal patokan penting bagi pemerintah Indonesia agar segera melaksanakannya, apalagi di Pulau Rempang ini, guys. Jangan nanti hanya sekedar wacana, rencana dan rencana lagi, tapi tidak direalisasikan. Nah, ini sesuatu hal yang membuat semua orang akan kecewa, guys. Memang di Pulau Rempang itu banyak pro dan kontra. Tapi demi kemajuan Indonesia, semua akan mendukung hal itu, guys ya. Dimanapun dan kapanpun, walaupun itu di Pulau Rempang, banyak orang yang menolak hal tersebut. Tapi demi kemajuan Indonesia, semua pasti akan mendukung, guys. Karena di Pulau Rempang itu pasirnya itu benar-benar bisa sangat bermanfaat untuk produk chip semikonduktor ini. Makanya dibangunlah di sana. Memang sudah cocok, guys. Untuk sumber daya alam, Indonesia ini bahkan jauh lebih melimpah. Harusnya memang bisa dimanfaatkan dengan baik. Dan belajarlah dengan negara yang sudah sukses di bidang ini, guys. Itu adalah Malaysia. Ya. Untuk mengimbanginya memang sangat berat, guys. Karena mereka sudah lama berpengalaman di bidang ini. Tapi bukan tidak mungkin. Kita bahkan mungkin untuk mengejar, minimal memperlambat jarak makin jauhnya kita daripada Malaysia, dan itu harus kita lakukan segera ya. Dan apa yang telah dilakukan Malaysia dari puluhan tahun yang lalu hingga hari ini bisa kita tiru, guys. Sekarang wajib kita tiru. Untuk hal ini kita harus akui saja, memang kita masih kalah, tapi bukan artinya kita merendahkan diri, tidak. Kita kalau sudah kalah harusnya kita belajar agar apa? Agar kita jangan sampai mau kalah di bidang apapun termasuk teknologi dan juga chip semikonduktor ini. Karena memang semakin hari persaingan itu akan semakin besar, dan itu wajar ya, wajar sekali dilakukan karena dalam dunia bisnis tidak ada yang tidak mungkin. Dan saya yakin apabila kita menengok, melihat dan juga belajar dari Malaysia, mereka juga membuka tangan kok ya, membuka hati dan juga perasaan untuk mungkin sedikit memberikan ilmunya di bidang ini untuk kita yang mau belajar
dengan hal tersebut. Baik, demikian tadi video aku. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua, dan aku mohon maaf jika ada kesalahan kata, kesalahan sikap, dan semua mohon dimaafkan, dan aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.